Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Praanggapan FIFA tanggapan laporan kami ke Propam. Dalam hal ini, dalam laporan kami bermaksud untuk mensinkronisasi data berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan arogansi yang dilakukan oleh Mat Soleh ya, oknum Intel Polsek Gabus yang diduga melakukan overmach dan membackingi galian C di wilayah Winong. Ya, di wilayah Winong, diantaranya di wilayah Sugian, di wilayah Pagedisan, Telogorworejo, dan di Karangkonang. Proyek itu sudah berjalan lama dan hingga dengan sampai saat ini yang bersangkutan masih menjalankan proyek tersebut. Kita pertanyakan adalah berkaitan dengan apakah proyek yang dijalankan itu punya izin atau tidak, dan berkaitan dengan atensi di beberapa polsek. Selanjutnya bahwa dalam laporan ke Propam itu kami juga menyampaikan saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan terkait dengan membackingi, yaitu 1 AS, PP, GM, dan MS, PN, dan PL namanya SL. Jadi apa yang dilakukan selama ini adalah operasi galian C yang kami lihat terjadi di wilayah Karangkonang yang diduga ada sindikatnya seorang Kamituo ya, perangkat desa yang dapat upeti atau penyelenggaraan bego ilegal dengan alasan penggaruan tanah uruk atau tanah sawah. Itu semuanya kita sampaikan dalam rangka untuk membasmi ya kegiatan galian C ilegal yang di sana mengganggu kegiatan masyarakat berupa kerusakan infrastruktur jalan, kotor, polusi, dan hal tersebut hanya menguntungkan beberapa gelintir orang. Dan kegiatan tersebut jelas mengganggu masyarakat ya, dan beroperasi di wilayah kembali Pagendisan, Medang, Karangkonang, Sugian, Kerco, dan lain sebagainya. Itu tentunya saya sebagai kontrol sosial masyarakat dan media maupun LSM mengharapkan hal itu dihentikan atau ditertibkan. Yang kedua, bahwa beberapa tahun kemudian saudara MS tadi diduga membackingi penyelenggaraan tambang galian ilegal C dan tipe C dan dugaan main solar bersubsidi ilegal, permainan gangster, dan premanisme yang dilakukan kepada kami. Jadi begitu laporan ini saya sampaikan, yang bersangkutan meneror dan mengintimidasi kami dan menyulitkan pekerjaan dengan alasan kami dianggap menghalang-halangi pekerjaan tambang yang dipekerjakannya. Saya hanya ingin kepolisian ini mengetahui atas laporan kami, terutama Propam melakukan penyelidikan lanjutan dan atas kegiatan tambang galian dengan alasan penataan sawah yang nyata-nyata hal ini dijadikan lahan bisnis tambang baik batu, kayu, tanah uruk, dan pertanian sebagaimana yang kami maksudkan. Oknum MS tersebut diduga memiliki kaki tangan, diantaranya adalah orang tuanya sendiri, mertuanya seorang yang namanya JN, GM, dan beberapa bego yang didatangkan untuk kegiatan tambang tersebut. Dan kita ketahui sekira pertengahan September di persawahan Karanggayam dan Pagendisan ini, apa yang dilakukan ini melanggar batas atau menggaruk labirin kali ya, atau merusak tersier. Maka mohon agar hal ini diperiksa adanya atas laporan tersebut. Hanya saja kami sampaikan secara umum karena hal ini
menyangkut keselamatan lingkungan, keselamatan batas wilayah, keselamatan nyawa saya dan keluarga saya, maka kita mohon pengertian intelijen untuk dapat ditindaklanjuti secara terpadu dan juga sebagai bentuk atensi dan analisis partisipasi masyarakat, maka saya menyampaikan laporan tersebut sebagai multidimensi, pendekatan intelijensi dan multidimensi, profesionalisme sebagai wartawan dan tidak dapat didikte atau ditekan oleh pihak-pihak karena kepedulian terhadap keselamatan negara dan bangsa, mengantisipasi di dalam kecenderungan strategis yang akan kita hadapi. Di situ ada pembagian tugas, yaitu pemeran tugas, tupok fungsi intelijen profesional yang kita bekerja sama dalam hal informasi, proporsional, berdaya guna, berhasil guna di dalam menganalisis suatu kejadian yang bersifat integral, komprehensif, holistik, dan akumulatif. Tepat sasaran dan didapatkan dari jaring ke waktu dan tempat maupun TKP. Dengan menggunakan data analisis lanjutan dari berbagai disiplin ilmu, dengan pendekatan multifungsi dan multidimensi, baik kita tangani dari lokal maupun ilmu lainnya yang sekiranya hal ini mendesak dengan cepat, kompleksitas, perlunya pelibatan masyarakat di dalam melakukan pendekatan yang solusi efektif, pengambilan sikap keputusan yang lebih baik bagi para pengguna alat negara, intelijen, termasuk penganggaran personal, penganggaran teknologi terbatas, dan kemitraan dengan lembaga. Jadi kemitraan dan komunikasi dengan lembaga intelijen, dan di mana kurangnya koordinasi dan informasi, kurang terlatihnya para analisis intelijen di dalam mengamati permasalahan yang kompleks, tentunya hal itu menjadi perhatian. Selanjutnya, bahwa apa yang kami sampaikan, saya tekankan adalah diperlakukannya campur tangan politik internal dan kurang antisipasi di dalam kurangnya fokus pada isu-isu strategis dan multidimensi. Yang pertama adalah penguatan kohesi di dalam kolaborasi antara keluarga dan kepastian intelijen. Yang kedua adalah investasi. Yang ketiga adalah pelatihan. Yang keempat adalah analisa predikatif. Yang kelima adalah memperkaya wadah kebijakan. Yang keenam adalah menjalin hubungan kerjasama dengan intelijen. Yang ketujuh, kita melakukan perlindungan jaminan keamanan demi independensi intelijen. Yang kedelapan adalah melakukan evaluasi penyempurnaan lanjutan dari kesalahpahaman, dukungan moral maupun riset inovasi, audiensi, diskusi ringan, informasi terhadap masyarakat, dan penyampaian di dalam hal bentuk berita. Itu semua kami sampaikan dengan harapan apa yang kami jelaskan ini menjadi barometer atau ukuran upaya penyelesaian penegakan hukum di wilayah regional Pati dan sekitarnya. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai keterangan bahwa kami sudah melayangkan surat kepada Bapak Kapolresta Pati melalui si Propam untuk memberikan langkah-langkah yang diperlukan, baik itu mungkin sanksi atau teguran tertentu dalam hal upaya preskriptif terhadap isu lingkungan dan kerusakan lingkungan di sekitar kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, kita sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.